wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para musadidah, Ustaz Ahmad Nasir, Ustaz Ahmad Yaqub, para sesepuh nasihat, Bang Mukhtar, Bang Yaman, Bang Roy, segenap pengurus Majelis Taklim Al-Huda yang saya hormati, dan juga seluruh jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita berkumpul berbeda dari rutin yang biasa kita lakukan, karena nanti tidak ada sesi tanya jawab. Kalau tidak ada sesi tanya jawab, diganti sesi tanya jawab dengan makan. Jadi nanti sesi terakhir bukan tanya jawab tapi makan bareng. Nah, karena pada malam hari ini insyaallah kita akan laksanakan tawakufan atau penutupan sementara pengajian kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ngaji itu bisa kita ikat pemahaman-pemahaman kita biar nempel kalau kita amalkan. Kalau tidak kita amalkan biasanya hilang, gitu aja tuh. Nanti muncul lagi kalau kita lagi perlukan, atau kalau kita lagi benar-benar butuh dan harus kita laksanakan itu. Beberapa bulan yang lalu kita pernah ziarah ke Syekh Kuro. Cimroy nggak ikut waktu itu. Itu kita ngamalin jamak takdim. Mungkin untuk saudara-saudara sekalian berjamaah, mungkin itu ada yang merupakan pengalaman pertama yang paling indah yang aku rasakan saat itu. Kenapa ya? Karena baru tahu, mungkin bisa mengamalkan ilmu. Ini contoh kecil saja bahwa ilmu itu bisa kita ikat pemahamannya dan tidak hilang-hilang kalau kita amalkan. Dalam keseharian kita tentunya wudhu dah yang paling gampang. Ini wudhu kan nggak ada orang di sini yang lupa. Mana yang lupa ngaco juga? Lupa wudhu itu urutannya apa kaki duluan, apa kuping duluan? Saya yakin nggak ada yang lupa karena setiap hari kita amalkan. Nah begitu juga ibadah-ibadah yang lain, ilmu-ilmu tentang ibadah atau yang namanya fikih, ini juga kalau mau nempel ini adalah dengan cara mengamalkannya. Seperti pembahasan kita tentang sholat Idul Fitri, tentang sholat Idul Adha. Nah besok kita amalin pemahaman kita, pembahasan kita tentang sholat sunnah tarawih. Ini juga kita amalin dengan cara mengamalkannya, maka ilmu itu akan semakin bisa nempel, akan semakin bisa bersama kita dan gak akan bisa lupa kita. Karena sudah nempel, sudah menjadi bagian dari diri kita. Ini yang pertama. Kemudian hadirin yang kedua, dalam satu hadis qudsi Rasulullah SAW pernah bercerita, ada satu bahwasannya Allah menciptakan malaikat-malaikat yang bertugas untuk keliling, bertugas untuk mencari orang-orang yang kumpul sama-sama, orang yang bersama jamaah. Kemudian orang yang bersama jamaah ini, apabila di situ mereka kumpulnya karena zikir atau kumpulnya karena taklim, di situ menyebutkan nama Allah, memuji Allah, maka Allah tanya kepada para malaikat itu. Udah selesai malaikat ini keliling kampung, kemudian Allah tanya kepada malaikat, siapa yang mereka puji? Siapa yang mereka puji? Wahai malaikat-malaikatku, siapa yang mereka puji? Kemudian para malaikat menjawab, Engkau ya Allah, yang mereka puji, yang mereka sebutkan dalam lisan mereka memuji adalah hanya memujimu. Kemudian Allah balik bertanya, emang udah pernah melihat saya mereka? Apakah mereka sudah pernah melihatku? Kata Allah. Kemudian malaikat menjawab, tidak pernah ya Allah, tidak ada satupun yang pernah melihat engkau. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Oh tentu ya Allah, mereka akan lebih gemar lagi dan lebih cinta lagi terhadap zikir, terhadap ta'lim. Nah kemudian
Allah bertanya, bagaimana para jamaah itu malaikat? Apakah mereka apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta surga-Mu. Apakah mereka pernah melihat surga? Kemudian malaikat menjawab, belum pernah ya Allah. Bagaimana kira-kira mereka pernah? Bagaimana kalau kira-kira mereka pernah melihat surga? Ya Allah, tentu mereka akan lebih giat lagi dan mereka akan lebih kencang lagi untuk menyebutkan nama-Mu, untuk memohon kepada-Mu, memohon rahmat. Pertanyaan yang ketiga, Allah tanya kepada malaikat, malaikat, lalu mereka takut dari apa? Mereka berlari dari apa? Malaikat menjawab, mereka takut dan berlari dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Apakah mereka pernah melihat? Kata Allah, tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat. Bagaimana seandainya mereka benar-benar pernah melihat neraka itu? Kata malaikat, tentu ya Allah, mereka akan lebih giat lagi, mereka akan lebih kencang lagi berlari dari maksiat, berlari dari semua kedurhakaan kepada-Mu. Ini 3 pertanyaan yang Allah tanya kepada malaikat yang tugasnya keliling kampung, keliling satu daerah untuk mencari ada nggak majlis zikir, ada nggak majlis taklim. Ini belum selesai, hadis ini panjang saudara. Dari sini hadirin bisa kita ambil satu pelajaran, bahwasannya imannya kita manusia, ini kita kan manusia semua ya, manusia semua, apa ada yang malaikat? Enggak ada. Kita semua ini imannya kita sebagai manusia, ini adalah iman yang benar-benar oleh Allah dikagumi. Kenapa demikian? Karena kita enggak pernah melihat Allah, tapi kita menyembah Allah. Kita enggak pernah melihat surga, tapi kita benar-benar ingin sampai ke surga, benar-benar kita ingin masuk surga dengan ngaji kita dan dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Kita tidak pernah melihat neraka, tapi kita benar-benar takut kepada siksa Allah sehingga kita menghindari larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Nah, kalau malaikat mah udah ketahuan, malaikat melihat Allah langsung. Apakah takut? Apakah benar-benar merasakan kebesaran Allah? Merasakan langsung, melihat Allah langsung kalau malaikat. Surga melihat langsung malaikat juga, neraka melihat langsung. Jadi kalau malaikat iman, ya udah layak dan udah lumrah karena sudah melihat itu langsung. Tapi ini orang-orang nih yang nggak pernah melihat surga, nggak pernah melihat neraka, nggak pernah melihat Allah, tapi tetap datang ke majelis taklim, tetap zikir, tetap sholat berjamaah. Ini adalah orang-orang yang imannya dibanggakan oleh Allah. Semoga kita termasuk dalamnya. Nah, kemudian malaikat bilang, ya Allah, tunggu dulu ini. Tapi di antara mereka itu ada orang yang datang tujuannya lain. Tujuannya bukan karena Engkau ya Allah. Bagaimana? Kemudian jawab Allah, tidak apa-apa. Mereka adalah orang-orang yang teman duduknya itu tidak akan pernah, teman duduknya tidak akan pernah celaka. Hum qaumun la yashqa jalisuhum. Antara sekian jamaah yang hadir di majelis taklim, antara sekian jamaah yang hadir di majelis zikir misalnya, di situ ada yang ngantuk atau di situ ada yang keperluannya atau kepentingannya beda bukan karena Allah, maka insya Allah itu terangkat karena jamaah-jamaah yang lain. Ini tujuannya lillahi ta'ala, amin. Majelis taklim kita juga demikian. Mungkin ada yang hadir di sini tujuannya lain, tapi insya Allah nanti niat baiknya itu keangkat karena yang lain tujuannya baik-baik semua, amin. Ini pentingnya jamaah saudara. Pentingnya jamaah baik dalam sholat ataupun jamaah majelis taklim, jamaah majelis zikir. Kalau ada kekurangan dari satu peserta jamaah itu, maka yang lain bisa ikut ngangkat. Kita jamaah ber-20 misalnya, ada 2 orang yang gak khusyuk dalam sholat, maka insya Allah yang 2 orang itu keangkat. Lebih ekstrim lagi misalnya, itu di antara 20 yang khusyuk cuma imamnya doang, bisa keangkat semuanya karena khusyuk imam.
Ini pentingnya berjamaah dalam ibadah, berjamaah dalam majelis taklim, ngajinya kita. Ya emang ngaji sih di mana aja bisa, saudara. Ngaji di YouTube sekarang bisa. Ngaji di live streaming, nah, TikTok ada TikTok banyak. Ngaji di, tapi kan itu kita sendiri. Beda sama datang di sini. Kalau kita datang bertemu langsung bersama jamaah, nanti kalau ada kepentingan atau ada maksud-maksud lain yang memang tidak memurnikan karena Allah, maka akan terangkat dengan orang yang maksudnya lebih murni dan lebih baik, yang maksudnya itu memang lebih luhur karena Allah Ta'ala. Ini pentingnya kita selalu bersama jamaah. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karenanya jamaah itu bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam majlis-majlis zikir maupun dalam majlis taklim, dalam kehidupan. Di luar itu juga kita perlu berjamaah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil aqdam." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Kalau seandainya terjadi perbedaan, maka pegang yang mayoritas. Umat Nabi Muhammad ini dari dulu sampai sekarang itu tidak akan bersatu, tidak akan sepakat dalam kesesatan. Gak akan Allah sesatkan semuanya, satu jamaah atau satu kelompok sesat semua, itu gak bakal. Pasti Allah lindungi dari itu. Lalu bagaimana kalau kita melihat perbedaan? Bagaimana kalau kita melihat simpang siur akidah, simpang siur tentang ajaran syariatnya? Bagaimana? Alaikum bisawadil aqdam. Maka kita harus pegang yang mayoritas, karena mayoritas itu nggak mungkin sesat. Mayoritas nggak mungkin dia itu nyasar, salah jalan juga mungkin. Ahlus sunnah wal jamaah ini berpegang antara lain dengan hadis ini, yaitu hadis kita berpegang dengan mayoritas. Ini andai. Yang sekarang kita tahu kan NU sama Muhammadiyah, ya, itu mayoritas. Pokoknya setelah NU sama Muhammadiyah jadi mayoritas, saya tetap jadi pegang itu, dua itu. Gak bakal saya pegang yang lain. Mau Islam Gatolocok, mau Islam apa, saya gak pegang. Kenapa? Karena bukan mayoritas. Yang saya pegang mayoritas, karena janji Rasulullah jelas di situ. Janji Rasulullah, Allah tidak akan membuat umatku secara berjamaah dalam kesesatan. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kita ambil yang mayoritas. Jangan nyari yang sempalan-sempalan, yang baru datang, yang kira-kira aneh, yang kira-kira itu nyeleneh, itu jangan cari yang begitu, jangan ikutin yang begitu. Ahlus sunnah wal jamaah itu selalu berpegang kepada mayoritas. Atas dasar sikap ini, maka Ahlus sunnah wal jamaah ini juga orang-orang yang selalu mementingkan kemaslahatan. Dan dari seluruh hukum-hukum agama itu semuanya dikembalikan kepada dua ini, kepada dua, yaitu darul mafasid wa jalbul masalih, yaitu menolak kerusakan dan mengambil atau menciptakan kemaslahatan. Dasar pokoknya kita harus menolak kerusakan dan menciptakan kemaslahatan. Dalam kehidupan kita bertetangga misalnya, dahulukan itu darul mafasid. Jangan sampai kita merusak kerukunan antar tetangga, sama non-muslim, sama orang yang beda, sama orang yang Islamnya beda dengan kita. Sebisa mungkin jangan sampai merusak kerukunan. Nah, kalau ada orang yang merusak kerukunan, itu bukan Ahlus sunnah wal jamaah, gitu aja. Kalau ada orang yang dikit-dikit kopar kafir, dikit-dikit bid'ah, itu yang bikin orang jadi nggak rukun, maka itu bukan Ahlus sunnah wal jamaah. Sempalan, jangan ikutin yang kayak begitu. Jalur masalih, menciptakan atau menarik kemaslahatan, ini pertimbangan yang berikutnya.
yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengambil kemaslahatan, menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang, termasuk diantaranya dalam kita hidup dalam skala yang lebih luas, yaitu dalam hidup kebangsaan. Maka kemaslahatan ini harus dipegang betul-betul. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang namanya al-imamah atau kepemimpinan itu juga merupakan qadhiyatul maslahatun tunatu, adalah merupakan satu konsep yang tolak ukurnya adalah kemaslahatan bersama, di mana pemimpin atau kepalanya, apapun bentuknya, itu presiden atau perdana menteri, itu dipilih di antara mereka. Pemilihan antara mereka inilah ini yang disebut dengan mayoritas tadi, sawadil aqdam. Pertimbangan yang tetap kemaslahatan, yaitu untuk menjaga kebaikan-kebaikan bagi seluruh warga masyarakatnya. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah dalam pergerakan-pergerakannya, kita ngaji seperti ini ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Kita majelis zikir atau zikiran-zikiran rutin malam Jumat misalnya, ini juga ikut Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti efeknya atau imbasnya tidak akan menjadi orang yang sifatnya itu ekstrim, dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Kita tidak menjadi yang seperti itu, karena kita tahu kita harus menjaga kemaslahatan dan kita harus menolak kerusakan. Dari semua rangkaian pengajian-pengajian kita, baik pengajian fikih yaitu al-halaqatul rabi'ah, itu tentang ilmu fikih yang basisnya adalah syariat atau rukun Islam. Kemudian kitab Nurul Dholam, itu adalah ilmu akidah yang basisnya adalah iman, adanya di rukun iman kepada Allah dan seterusnya. Zikir kita yang sudah mulai menghadirkan rasa, menghadirkan kekhusyuan, ini basisnya adalah ihsan, di mana kita seolah-olah melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, dari semua basis ini, iman, Islam dan ihsan, ini Ahlussunnah wal Jamaah berputar atau berputar pada pemikiran-pemikiran yang memang harus kita ikuti dalam pembahasan fikih, kemudian dalam pembahasan Nurul Dholam, pembahasan akidah. Itu semua kitab-kitab yang kita kaji itu adalah kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, di mana para ulama ini sudah sepakat, para ulama bersama jamaah, dan merupakan pendapat mayoritas ulama, pendapat mayoritas orang-orang Islam pada saat itu. Jamaah Allah, kita bandingkan misalnya di luar Indonesia. Di luar Indonesia, seperti di negara-negara Timur Tengah, perayaan tentang Maulid atau sukacita menghadapi kelahiran Rasulullah SAW, misalnya di Yaman tentunya, atau di Mesir, atau di Palestina misalnya, itu ada sukacita yang memang istimewa ketika Rasulullah dirayakan kelahirannya. Hampir seluruh umat Islam di dunia ini kalau bulan Rabiul Awal emang melaksanakan perayaan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah di Palestina itu, mereka kalau bulan Mulud itu ngecat rumah karena apa? Bersukacita atas kelahiran Rasulullah. Artinya yang kita lakukan, walaupun kita di sini caranya dengan baca maulid, kemudian dengan manggil mubaligh, ada tabligh akbar, ini prinsipnya adalah sukacita kepada kelahiran Rasulullah, kegembiraan kita, girang kita, Rasulullah udah datang, Allah utus untuk menuntun kita. Maka bisa kita katakan itu maulidan adalah mayoritas. Ikuti itu yang mayoritas begitu.
Jangan ikutin yang sempalan-sempalan. Jangan ikutin yang kira-kira pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, yang neko-neko, apalagi cenderung yang ekstrim. Ekstrim di sini artinya mau benar sendiri dan orang lain salah aja. Kayaknya surga cuma punya dia doang. Jadi kita kayaknya di emperan surga gitu, yang di tengah-tengah dia. Nah, kita jangan menjadi yang seperti itu dan juga jangan mengikuti orang-orang yang seperti itu. Kita harus berpegang alaikum bisawadil aqdam, yaitu berpegang kepada yang mayoritas. Sementara yang mayoritas ya NU, peganglah itu. Atau Muhammadiyah, pegang Muhammadiyah. Pokoknya yang mayoritas itu insya Allah nggak sesat. Tapi jangan pegang yang lain. Saya hanya bisa katakan itu dua ormas Islam. Saya nggak bilang Demokrat enggak ya? Ya bukan ini, bukan ormas. Ini ormas yang memang concernnya kepada Islam, pemikiran-pemikiran Islam, yaitu dua itu yang mayoritas di Indonesia. Kita berpegang kepada itu. Kemudian yang terakhir, hadirin, yang ketiga, tentunya dalam pertemuan kita tiap malam Senin minggu pertama, minggu ketiga, ini tentunya banyak kekurangan dari saya. Yang namanya masih belajar, saya masih terus belajar, dan juga masih banyak kekhilafan tentunya, baik yang saya tidak sadari maupun yang saya sadari. Penyampai rumah saya terus sadar, masya Allah, kayaknya bukan begitu tadi. Begitu, saya mohon maklum dan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menghadapi bulan Ramadan ini Allah berikan kita terus istiqomah ibadah dan terus istiqomah ngaji. Karena meskipun tawakuf, ini yang tawakuf yang rutinnya, yang berhenti ya rutin malam Senin. Nah, ngaji lain bisa banyak, kita ngaji di mana-mana. Yang penting tadi pegang pengajian yang kira-kira jamaah, pengajian yang kira-kira mayoritas pendapatnya seperti itu. Jangan pegang yang nyeleneh-nyeleneh. Bisa lewat kultum, bisa lewat kuliah Ramadan, bisa lewat kuliah subuh. Dengarkan, simak, dan juga pelajari pemikiran-pemikiran yang merupakan pemikiran mayoritas, yaitu pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, jangan pegang yang nyeleneh-nyeleneh. Itu akan membawa kita kepada kesengsaraan, kesulitan kita sendiri. Nanti bawaannya maunya perang aja, maunya berantem aja sama saudara. Ente orang tua ente belum hijrah, kafir, duitnya halal, colongin lagi duit maknya. Kenapa? Karena belum ikut dia. Pokoknya kerukunan terganggu di situ. Tidak ada prinsip darul mafasid atau mencegah, menolak kerusakan, tidak ada. Apalagi jalur masolih menciptakan kemaslahatan, nggak bakal ada pada kelompok-kelompok yang seperti ini, sempalan yang seperti ini. Itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf secara umum tadi dalam rangkaian pengajian, dan juga khususnya pada malam hari ini saya mohon maaf apabila sambutan saya atau apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian Allah tetap memimpin kita, memberikan jalan taufik, dan juga Allah golongkan kita orang-orang yang istiqomah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.